Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novianti SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang diterapkan di lembaga publik. Dewasa ini, sektor publik atau lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat dalam pengelolaan informasi keuangan agar lebih bersifat transparan, dan penyampaian laporan keuangannya juga dituntut untuk lebih transparan kepada publik. Sektor publik sendiri terdiri dari lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah dan lembaga non-pemerintah. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis informasi keuangan sektor publik dan mampu menganalisis masalah-masalah dalam entitas publik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan kompetensi akuntansi dalam bidang publik. Kedua, peningkatan keterampilan praktisi akuntansi. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan menganalisis masalah terkait dengan entitas publik dan peningkatan keterampilan untuk menganalisis informasi keuangan sektor publik. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, halo. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat Malam, semua Bu. kan? Baik, Bu. Salam, Bu. Baik, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Hari ini kita akan bahas bab 7 ya, penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Oke. Nah, sebelumnya saya akan share dulu sedikit RPS atau LTM. Sebentar sambil mungkin kalian juga sudah baca ya. Oke. Nih. Ya. Nah, jadi di RPS ini, mata kuliah akuntansi sektor publik, ada capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai ya. Yang pertama, mampu bersikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntansi. Ketiga, mampu memiliki keterampilan dalam perencanaan dan tahapan audit kinerja sektor publik sehingga dapat memberikan informasi dan pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Keempat, memiliki pengetahuan tentang konsep teoritis yang berkaitan dengan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik, penguasaan terhadap konsep dan penyusunan anggaran, serta pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan indikator yang digunakan. Yang kelima, mampu melakukan sistem pengukuran kinerja sektor publik dan analisis sistem investasi sektor publik, serta memahami mekanisme penyusunan anggaran publik dengan planning, programming, and budgeting system. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami karakteristik dan lingkungan sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, sistem pengendalian manajemen sektor publik, penganggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik, analisis investasi publik, penentuan harga pelayanan publik, teknik akuntansi keuangan sektor publik, laporan keuangan sektor publik, value for money audit, dan proses audit kinerja. Nah, untuk pertemuan pada perkuliahan itu ada 14 pertemuan ya, di mana pertemuan yang pertama adalah kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi sektor publik, akuntansi sektor publik, komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik, dan memahami value for money dan manfaatnya. Sedangkan bahan kajiannya adalah karakteristik dan lingkungan sektor publik. Strateginya daring dan diskusi, alokasinya 3 kali 50 menit ya waktunya. Pengalaman belajarnya, mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen, dapat menjelaskan mengenai definisi dari akuntansi sektor publik, kemudian bisa menjelaskan tujuan dan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik,
serta value for money dan manfaatnya. Kriteria penilaiannya adalah penguasaan pengetahuan teoritis dan keaktifan dalam menjawab pertanyaan serta kemampuan menjawab soal. Instrumen penilaiannya yaitu penilaian tertulis, kinerja, karakter, atau perilaku ya. Kemudian pertemuan yang kedua, bahan kajiannya adalah karakteristik dan lingkungan sektor publik, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah dapat memahami perbedaan serta persamaan sektor publik dan sektor swasta, dapat memahami tujuan akuntansi sektor publik, dapat memahami akuntabilitas publik, elemen akuntabilitas publik, dan privatisasi. Di pertemuan ketiga, bahan kajiannya adalah akuntansi manajemen sektor publik. Ya, kemudian KM yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik, peran akuntansi manajemen sektor publik. Kemudian pertemuan keempat, bahan kajiannya sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, mahasiswa harus dapat memahami sistem pengendalian manajemen sektor publik, tipe dan struktur pengendalian manajemen sektor publik, proses pengendalian manajemen sektor publik. Pertemuan kelima, bahan kajiannya penganggaran sektor publik. Nah, mahasiswa harus dapat memahami konsep dan fungsi anggaran sektor publik dan kepentingannya, dan memahami jenis dan proses penyusunan anggaran sektor publik dan prinsipnya. Bahan kajian untuk pertemuan keenam adalah jenis anggaran sektor publik. Kemudian untuk bahan kajian di pertemuan ketujuh adalah jenis anggaran sektor publik dan analisis investasi publik. Sedangkan di pertemuan ke-8 adalah bahan kajiannya adalah penentuan harga pelayanan publik. Pertemuan ke-9 bahan kajiannya penentuan harga pelayanan publik dan pengukuran kinerja sektor publik. Pertemuan yang ke-10 bahan kajiannya pengukuran kinerja sektor publik dan teknik akuntansi keuangan sektor publik. Pertemuan yang ke-11 laporan keuangan sektor publik. Pertemuan ke-12 value for money audit. Pertemuan ke-13 value for money audit dan proses audit kinerja. Pertemuan ke-4 proses audit kinerja. Oke, itu adalah LPS-nya. Kemudian RTM-nya saya sharekan juga ya, dikit. RTM baru saya ini ke materi. Nah, RTM-nya adalah di sini mahasiswa mampu RTM atau rencana tugas mahasiswa ya. Mahasiswa mampu memahami berbagai analisa mengenai akuntansi sektor publik. Di antaranya adalah yang pertama, analisa kebijakan secara ekonomi, efektivitas, efisiensi pada salah satu kebijakan pemerintah di Indonesia. Kedua, analisa peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Ketiga, analisa peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Keempat, analisa PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kelima, analisa PSAP. Keenam, analisa kerangka konseptual standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Uraian tugasnya yaitu ya yang pertama, objek garapan yaitu referensi dari literatur dan informasi dari internet. Yang kemudian hal yang harus dikerjakan atau batasan adalah mahasiswa melakukan analisa pembahasan yang menarik dan mendetail tentang analisa kebijakan secara ekonomi, efektivitas, efisiensi pada salah satu kebijakan pemerintah di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, analisa peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Ketiga, analisa peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Keempat, analisa PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kelima, analisa PSAP. Keenam, analisa kerangka konseptual standar pemeriksaan keuangan negara. Metode pengerjaannya, tugas dilakukan secara individu yang didukung oleh kajian literatur atau textbook dan informasi yang diperoleh dari internet. Dokumen laporan tugas berupa hasil analisa ketikan yang dikembangkan oleh mahasiswa semenarik mungkin untuk dipelajari oleh dosen. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan adalah struktur penulisan terdiri dari cover, hasil analisa, dan lampiran pendukung penulisan yang menarik. Kriteria dan bobot penilaiannya adalah kemampuan menganalisa dan pengembangan tutur bahasa yang sesuai, di mana bobotnya 100% ya. Oke. Sekilas seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bab 7. Oke, bab 7 kita belajar tentang
penentuan harga pelayanan publik ya. Betul? Sudah dibaca ya bahannya sebelumnya ya. Nah, tugas pemerintah adalah menyediakan barang atau jasa bagi kebutuhan masyarakat, betul? Di mana tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ya. Di mana penyediaan barang dan jasa ya tentunya harus dibiayai dong. Dibiayai dari sumber utamanya adalah dari pajak ya. Akan tetapi di dalam prakteknya tidak semua barang dan jasa yang disediakan pemerintah itu bisa diberikan secara gratis. Betul ya? Oleh karena itu, perlu adanya prinsip penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Itu latar belakangnya ya. Oke, kita lihat materinya ya. Saya share sedikit. Oke. Nah, apa saja sih pelayanan publik yang dapat dijual? Pertama, penyediaan air bersih. Contoh PDAM ya, kita berlangganan PDAM kan, itu tidak gratis ya, bayar kan ya. Kemudian transportasi publik, contoh bis, kalian naik bis ya, dan kendaraan umum lainnya. Jasa pos dan telekomunikasi ya, contoh PT Pos Indonesia, kalian mengirim dokumen atau paket ya. Energi dan listrik ya, kayak PLN, perumahan rakyat juga sama ya. Walaupun ada subsidi ya, tapi tidak gratis ya. Itu jenis-jenis pelayanan publik yang dapat dijual. Fasilitas rekreasi atau pariwisata jelas ya, kayak tempat-tempat wisata ya, kalian berlibur tentu ada membayar kayak tiket masuk ya. Kemudian jika ada fasilitas bermain di dalamnya juga terkadang bayar ya, seperti itu. Nah, pendidikan juga tidak semua gratis ya, walaupun ada SD yang gratis. Jalan tol, kamu lewatin jalan tol bayar, irigasi, sistem pengairan itu bayar, jasa pemadam kebakaran juga ya. Ada yang gratis, ada juga terkadang membayar jasanya ya. Pelayanan kesehatan sama, contoh BPJS ya. BPJS gratis tapi terkadang ada bayar kayak puskesmas juga ya. Terkadang kayak BPJS seperti obatnya nggak ada ya. Jadi kamu harus bayar di luar kan gitu. Beli di luar. Puskesmas kamu diminta bayar, cuman harganya terjangkau ya, murah lah gitu. Terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Pengolahan sampah atau limbah juga bayar. Oke. Kemudian kita lihat alasan pembebanan tarif pelayanan publik ya. Adanya barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Sedangkan barang publik adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat. Beberapa barang dan jasa merupakan campuran antara barang privat dan publik atau merit good. Contoh pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Oke, sekarang saya mau nanya kalian. Ada mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa tadi barang privat, barang publik, dan merit good atau barang campuran menurut pemahaman kalian ya, dan agar bisa diberikan contoh juga. Oke, siapa mau coba memberikan pendapatnya? Di slide sudah saya berikan, di buku juga ada, mungkin kalian sering baca. Oke, silakan siapa? Mau memberikan pendapat? Mungkin Anggi Jessica, yang mana? Saya, Bu. Ya, Anggi silakan. Barang privat itu apa ya? Barang privat sama sih tadi berupa barang kebutuhan masyarakat, namun bersifat individual atau hanya bisa dimiliki oleh tidak dalam bersifat publik. Iya, contohnya Anggi? Contohnya mobil pribadi, Bu. Ya, Oke, kalau barang publik? Kalau barang publik ya, juga kebutuhan untuk masyarakat, namun bersifat publik bisa dinikmati secara bersama-sama. Contohnya bus. Kalau untuk merit goods itu campuran barang private sama barang publik.
Mungkin contohnya sekolah kali ya, Bu. Kalau sekolah ada sekolah privat, ada sekolah juga yang sekolah untuk publik. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Andi? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin mau menambahkan pendapat? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Ya. Jadi, saya ulangi lagi ya. Barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Kalau tadi teman kamu mencontohkan mobil ya. Mobil semua orang butuh ya. Ya, tapi tanpa ada mobil pun masih bisa lah ya mempertahankan hidup ya. Kalau mau diekstrimkan, dicontohkan yang lebih ke kebutuhan pokok ya. Ya, barang pokok. Kalau di sini barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Kita apa? Contoh. Lebih kita contohkan PDAM lah ya, air bersih lah ya. Ataupun kita contohkan di sini yang apa? Kalau tadi kalau teman kamu memberikan contoh itu kan mobil pribadi, ya motor pribadi butuh ya. Kemudian kendaraan pribadi ya, motor pribadi lah, mobil pribadi lah. Kemudian yang itu barang ini ya, kebutuhan pokok kita ya. Beras ya kan, pakaian seperti itu kan. Semua barang ini dibutuhkan memang sama masyarakat. Tapi manfaatnya hanya dinikmati secara individual jika kita membeli ya atau memanfaatkannya menggunakannya ya. Artinya barang ini pun sebenarnya semua orang butuh. Tapi kan ini apa ya, barang pokok kita ya, barang kebutuhan pokok sehingga kita membelinya pribadi dan menggunakannya pribadi. Oke. Kalau barang publik adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kalau tadi contohnya bis, contohnya teman kamu memberikan bis, oke, angkutan umum bis ya. Semua orang butuh dan manfaatnya bisa dinikmati semua masyarakat. Kalau di sini kita contohkan apa yang lebih semua orang menggunakan ya. Apa fasilitas publik yang kalian lihat yang gratis? Apa? Ada yang bisa kasih fasilitas publik yang gratis itu apa yang kalian gunakan selama ini yang disediakan pemerintah? Kalau saya contohkan kayak jalan kan gratis kan, kalian lewati ya. Kemudian apalagi yang gratis? Kalau di sini semua orang butuh, pengertiannya ya. Semua orang tuh butuh, semua masyarakat itu butuh ya. Dan dinikmati oleh semua orang gitu loh. Oke, ada mungkin Edwin mungkin mau kasih contoh lebih ke bagaimana gitu ini. Semua masyarakat itu butuh gitu. Edwin, dengar saya? Ya, mungkin Edwin, barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kalau tadi saya contohkan jalan tol. Ada lagi Edwin? Yang lebih ke fasilitas bisa sih, Bu. Ya, contohnya? Kayak angkutan selain umum, jalan tol? Angkutan umum, Bu. Angkutan umum, oke. Semua orang butuh ya, dinikmati oleh semua orang. Contoh bis Damri ya, kalian pakai kalian bayar, oke lah ya. Kemudian beberapa barang dan jasa merupakan, oke, terima kasih Edwin. Beberapa barang dan jasa merupakan campuran antara barang privat dan publik atau merit good. Contohnya di sini dia mencontohkan pendidikan ya. Jadi gini loh, semua masyarakat itu butuh dan kamu pribadi, saya pribadi juga butuh ya. Sehingga kita agak kesulitan ya untuk mengkategorikan ini barang privat, yang ini barang publik ya. Jadi agak kesulitan mengkategorikan itu. Jadi dia disebut barang campuran ya. Contoh pendidikan. Pendidikan di sini ada pendidikan yang gratis kayak SD ya. Ada juga pendidikan yang swasta ya. Nah, jadi semua orang butuh pendidikan. Semua manusia itu butuh pendidikan. Masyarakat butuh. Kita pribadi butuh, keluarga kita pribadi butuh, kalian pribadi butuh, keluarga saya butuh, saya pribadi juga butuh. Semua masyarakat butuh ya. Tapi di sini ada pilihan ya.
Kalau ingin sekolah gratis, bisa sekolah di SD gratis ya. Tentunya kalau SD gratis kan disesuaikan dengan apa ya, dengan lokasi rumah, betul ya. Akan tetapi jika tidak ingin yang gratis, kamu bisa memilih sekolah di sekolah swasta gitu. Nah, pelayanan kesehatan juga sama. Semua orang butuh gitu ya. Semua masyarakat butuh. Ada juga yang gratis seperti kamu menggunakan BPJS. Ada juga yang bayar ya. Seperti di rumah sakit swasta gitu ya. Ada transportasi publik juga sama. Tidak semuanya gratis ya, transportasi publik. Kalau di Indonesia ada yang enggak gratis? Adakah yang gratis? Saya rasa belum ada yang gratis ya. Kalau seperti di luar negeri juga, di luar negeri ada yang gratis ya, transportasi publik. Tapi di sini transportasi publik milik pemerintah ya, sehingga kita membayar itu tidak terlalu mahal ya. Jadi harga yang masih wajar. Contoh naik bis. Kalau di luar negeri itu naik bis cuma Rp1 ya. Kalau di Jakarta mungkin kamu bisa naik MRT ya dengan harga yang terjangkau gitu. Bisa kemana saja atau naik bis ya. Dan air bersih juga sama ya. Nah, itu agak susah kita mengkategorikan dia barang privat atau barang publik, sehingga kita mengkategorikannya adalah merit good ya. Kemudian kesulitan membedakan barang privat dan publik. Batasan antar barang sulit untuk ditentukan, itu alasan pembebanan tarif pelayanan publik ya. Adanya kenapa pemerintah membebankan tarif pelayanan publik. Barang atau jasa publik tapi adanya pembebanan langsung ya. Kemudian kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada membebankan dengan pajak ya. Daripada pemerintah itu kesulitan juga sih kalau membebankan dengan pajak ya. Karena tidak semua orang kan memiliki kebutuhan yang sama, betul ya. Dan kalau dibebankan langsung ke pajak, ada orang yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Contoh perusahaan, industri diuntungkan. Kalau kita pribadi, masyarakat pribadi mungkin ya dirugikan. Seperti itu. Contoh, saya kasih contoh apa? Contoh listrik. Kalau listrik gratis, yang untung siapa? Ya sih, semua orang untung gitu ya. Tapi pemerintah rugi gitu loh. Karena seperti kayak industri, perusahaan, ya, atau badan usaha lah yang tujuannya profit, ya, dia akan makin untung, makin kaya dong ya. Sedangkan kita itu rugi gitu loh. Memang sih kita nggak perlu bayar listrik, tapi jangan lupa bahwa beban pajak itu kan dari masyarakat juga, ya, seperti itu ya. Kemudian lanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik adalah, pertama, identifikasilah barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kita identifikasi dulu, kita kenali dulu, ya. Apa sih barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Kedua, siapa yang lebih berkompeten dalam hal penyediaan kebutuhan? Ya, apakah dari pemerintahkah atau swastakah yang lebih kompeten? Dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan pihak ketiga? Bisakah gitu? Ada pertanyaan kan? Nah, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun ditangani oleh swasta? Oke, sekarang saya mau nanya lagi. Menurut kalian di pernyataan yang terakhir, barang atau jasa apa sih yang menurut kalian seharusnya itu mungkin lebih cocok swasta sih yang menyediakan dibanding pemerintah ya? Dan coba berikan alasannya. Oke, siapa mau coba? Silakan. Bu, saya mau coba, boleh enggak? Oh, boleh. Dari tadi saya menunggu ya. Bagus ya kalau ada yang mau langsung inisiatif. Siapa? Silakan. Saya Amelda, Bu. Oh ya, Amelda. Oke, silakan Amelda. Contohnya dalam pelayanan kesehatan, contohnya kalau pemerintah itu BPJS. Kalau misalnya kita mau klaim untuk perawatan di rumah sakit, itu prosesnya lama. Karena kita harus minta surat ke RT, RW gitu. Sedangkan kalau kita lewat swasta, misalnya kayak Prudential atau Allianz, kita tinggal minta surat administrasi dari pihak rumah sakit dalam 1 kali 24 jam, kita langsung bisa klaim, walaupun itu dalam bentuk non-tunai. Jadi menurut saya
lewat swasta itu lebih mudah dibanding dengan pemerintah. Jadi ini contohnya apa? Contoh spesifiknya apa? BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan Allianz Oh, ataupun oke. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya Meda. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ada yang mau menambahkan contoh? Menurut kalian apa gitu? Kan kalian juga konsumen kan? Yang selama ini kalian rasakan agak lebih cocoknya sih swasta gitu. Ayo, ada lagi? Satu orang lagi. Melisa yang mana? Ya, coba Saya, Bu. Melisa. Ya, silakan Melisa. Air PDAM atau listrik, Bu? Lebih cocok swasta. Ya. Oh, kenapa Melisa? Karena kan pemakaian itu kan dikonsumsi untuk pribadi juga. Terus juga harusnya kalau ke swasta mungkin kalau kayak air mungkin lebih bersih, lebih bagus. Oke. Listrik juga menurut kalian ya? Menurut kamu ya? Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, kalau kalian dulu pernah jalan, sekarang kan nggak bisa jalan-jalan ya ke luar negeri ya. Nah, karena pandemi ya. Nah, kalau di Malaysia, Kuching kan, kalau untuk air bersih memang dikelola swasta. Sehingga kenapa di Kuching itu kok airnya jernih, bersih, lancar gitu ya? Saya sempat tanya kan, oh katanya di sini memang pengelolaannya itu swasta gitu, bukan pemerintah. Nah, kalau listrik saya tidak pernah tanya gitu. Apakah pemerintah atau swasta gitu ya, atau kerjasama gitu. Nah, kalau contoh mungkin ya, contoh listrik air bisa ya, mungkin bisa melibatkan swasta ya, tapi akan tetapi dalam segi hal harga kita nggak tahu. Mungkin kalau dikelola swasta akan menjadi lebih mahal ya, tapi dalam segi kualitas mungkin bisa meningkat seperti itu ya. Apalagi yang cocok untuk swasta? Sekolah bisa kan? Dan prakteknya kan banyak kan, sekolah itu sekarang swasta kan, banyak ada sekolah swasta kan banyak kan, dan tidak kalah mutunya kan dengan pemerintah kan. Lalu apa rumah sakit swasta kan? Nah, ada kalanya untuk rumah sakit itu swasta ya, juga harus karena menyangkut hajat hidup orang banyak dong ya, nggak melulu kalau semua pemerintah atau BPJS kan. Kalau seperti kalian ingin, mungkin kalau di rumah sakit swasta lebih lengkap ya, tapi akan tetapi harga yang kalian bayar juga lebih mahal ya. Akan tetapi dari segi kualitas kan dan peralatan mungkin lebih canggih atau lebih lengkap ya, betul. Nah, apalagi kalau contoh, mungkin SPBU kan nggak melulu harus pemerintah dong ya. Kalau di Malaysia itu banyak kan dari pemerintah SPBU kan. Tapi kalau menurut saya kalau SPBU, kalau swasta bisa dikelola swasta full, itu dia bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil gitu ya. Dan sebagainya. Nah, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Jelas nggak ya? Karena waktu kita sebentar lagi habis gitu. Jelas? Sampai di sini bisa jawab saya? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, baik ya. Nah, nanti kita kerjakan soal latihannya bersama-sama ya. Dan nanti di bab 7, bab 8, 9, 10, 11, 12 kan ada soal ya. Nanti kita coba kerjakan. Nah, kita coba bahas sama-sama ya. Dimana saya udah lihat kalian ada sudah satu bab sudah jelas ya, sudah pernah di-share. Dan apabila kalian ada pertanyaan, kalian boleh list down semua ya. Kalian boleh list, boleh tanyakan ya. Apakah di Google Classroom juga boleh, apakah di grup WA kelas juga boleh ya. Silakan ya, kapan saja kalian boleh listkan pertanyaan gitu. Akan saya sediakan waktu 24 jam untuk menjawab ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.